Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sally Anjaria Putri. Saya dari Pendidikan Seni Pertunjukan kelas D. Di sini saya akan menjelaskan tentang teater tradisional dan juga teater modern. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah teater tradisional. Nah, teater tradisional dimulai sejak sebelum zaman Hindu. Pada zaman tersebut terdapat tanda-tanda bahwa unsur-unsur teater tradisional banyak digunakan untuk mendukung upacara ritual. Nah, di mana teater tradisional merupakan bagian dari suatu upacara keagamaan ataupun upacara adat istiadat daerah dan dari tata cara kehidupan masyarakatnya. Nah, teater tradisional juga memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, tidak adanya naskah. Yang kedua juga persiapannya dilakukan secara sederhana. Yang ketiga, ceritanya monoton. Yang keempat juga ada menyatu dengan masyarakat. Nah, selanjutnya ada beberapa jenis teater tradisional. Yang pertama ada pertunjukan wayang orang. Nah, wayang orang atau dalam bahasa Jawa biasanya disebut dengan wayang wong adalah seni teater tradisional yang mengambil judul dan cerita dari kisah pewayangan. Pertunjukan yang sering dipentaskan dalam kesenian ini biasanya berupa teater yang berceritakan kisah Ramayana dan Mahabharata. Kisah dan cerita dalam pementasan wayang orang haruslah sama dengan apa yang menjadi cerita wayang asli. Nah, bahkan kostum dan busana yang dikenakan para tokohnya pun harus sesuai. Karena itu pula wayang orang sering disebut dengan teater pakem. Pakem adalah artian cerita yang disajikan tidak boleh berubah. Nah, yang kedua ada ubruk. Pengertian ubruk adalah pertunjukan komedi masyarakat yang memiliki kemampuan akting secara alamiah untuk keperluan ritual dan hiburan tanpa teks naskah atau pakem. Para panjak atau nayaga dan sinden yang bertugas mengiringi proses penampilan ubruk berada di sisi kiri depan panggung. Penempatan itu bertujuan mempermudah komunikasi antara penari dan dalang. Para panjak duduk dengan memegang alat-alat musik tradisional yang dikuasainya. Nah, yang selanjutnya atau yang ketiga ada pertunjukan mendu. Mendu merupakan sebuah nama kesenian teater dari daerah Kepulauan Riau. Cerita yang disajikan dalam pementasan yakni mengenai kisah Dewa Mendu dari daerah Natuna. Kisah tersebut biasanya dipentaskan dalam 7 episode. Ciri khas dari teater mendu ialah pertunjukan tersebut dipentaskan tanpa menggunakan naskah. Dengan tersebut harus hafal benar mengenai alur ceritanya. Ciri lain dari seni pertunjukan ini yakni alat musik yang mengiringinya. Beberapa alat musik yang kerap dimainkan dalam pementasan mendu ialah gendang, gong, beduk, kaleng maupun biola. Nah, yang keempat di sini ada pertunjukan lenong. Nah, contoh teater tradisional yang satu ini sudah sangat terkenal ya hingga pelosok negeri. Kesenian yang lahir dan berkembang di Betawi ini memiliki ciri khas dialog yang diselingi dengan banyolan dan diiringi dengan alat musik. Nah, dengan adanya banyolan sontak membuat para penonton pada ketawa ngakak. Nah, yang selanjutnya atau yang kelima juga ada pertunjukan reog. Nah, kalau seni teater reog ini merupakan kesenian yang berasal dari Ponorogo. Nah, selanjutnya atau yang kelima di sini ada pertunjukan reog. Nah, kalau seni teater reog ini merupakan kesenian yang berasal dari Ponorogo. Nah, ciri khas dari pertunjukan reog adalah topeng yang dikenakan oleh pemain yang berbentuk besar dan tinggi dan berwajah singa. Meskipun dalam pertunjukan reog tidak terdapat dialog, namun reog dapat juga dikategorikan sebagai salah satu teater tradisional yang ada di Indonesia. Satu lagi, pemain reog ini berbentuk pertunjukan tarian yang mengandung magis karena sewaktu pertunjukan mencapai titik puncak para pemain mengalami kerasukan. Nah, dan yang terakhir di sini ada seni drama dan tari. Nah, contoh teater tradisional yang lain adalah seni drama dan tari atau sering disingkat dengan sebutan sendera tari.
Nah, sebagaimana namanya, cerita dalam sendera tari disajikan dengan tarian. Pengiring sendera tari biasanya berbentuk musik karawitan atau alat musik gamelan. Salah satu tempat pertunjukan sendera tari yang kerap diadakan ialah di halaman Candi Prambanan. Nah, yang kedua atau selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang teater modern atau juga biasa disebut teater barat. Nah, yang pertama teater pada masa Yunani klasik. Nah, tempat teater Yunani klasik pertama yang permanen dibangun sekitar 2300 tahun yang lalu. Teater ini dibangun tanpa atap dalam bentuk setengah lingkaran dengan tempat duduk penonton melengkung dan berundak-undak yang disebut amphitheater. Nah, yang kedua, teater Romawi klasik. Nah, setelah tahun 200 sebelum Masehi, kegiatan kesenian beralih dari Yunani ke Roma. Begitupun teater. Namun, mutu teater Romawi tak lebih daripada teater Yunani. Pengaruhnya kelak pada zaman Nah, yang kedua di sini ada teater Romawi klasik. Nah, setelah tahun 200 sebelum Masehi, kegiatan kesenian beralih dari Yunani ke Roma. Begitu pula teater. Namun mutu teater Romawi tak lebih daripada teater Yunani. Nah, teater Romawi menjadi penting karena pengaruhnya kelak pada zaman Renaissance. Teater pertama kali dipertunjukkan di kota Roma pada tahun 240 sebelum Masehi. Nah, yang selanjutnya ada teater abad pertengahan. Biasanya menggunakan bahasa sehari-hari, teman-teman. Nah, yang keempatnya yang terakhir di sini ada Renaissance. Nah, Renaissance berasal dari kata renatre yang berarti kelahiran kembali manusia untuk mendapatkan semangat hidup baru. Nah, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.